selamat bertemu dengan kita semua di acara yang sangat kita senangi sekali, acara memasak-memasaknya dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Lilis Supenti. Tapi sebelumnya saya juga perlu memperkenalkan diri dulu ya Bu Lilis. Iya dong, dan namanya siapa? Jangan nanti ketemu di jalan nggak tahu ya. Ya saya Tati Yuniarti. Kami berdua dari Prodi Penyuluhan Perikanan akan menyampaikan beberapa olahan ya, beberapa atau satu saja dulu ya? Satu dulu deh. Satu dulu nanti selanjutnya akan menyusul. Iya betul ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang suka masak loh, ya Bu Lis ya? Betul. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu saja Bu, yang sangat kami cintai ya. Nah pagi ini kita akan membuat olahan abon ikan ya Bu Lis ya. Sebelum kita melakukan kegiatan mengolah, ada baiknya kita harus melakukan juga tentang SOP-nya, bagaimana standar operasi prosedurnya. Sebelum kita memegang olahan atau bahan-bahan ya, maka kita harus yang pertama itu kan harus mencuci tangan dahulu ya. Betul sekali. Bukan hanya COVID aja loh yang harus cuci tangan terus, tapi juga kalau kita mau mengolah itu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan perlengkapan kerja ya, seperti sarung tangan, celemek atau apron, dan tutup kepala, dan juga masker ya. Karena kalau misalnya kita sambil ngobrol gini terus muncrat gimana Bu Tati ya. Nah, itu kan untuk menjaga terjadinya kontaminasi ya dari diri kita atau dari kita yang sedang melaksanakan. Nah, itu kepada produk yang akan kita produksi. Kami mencoba memperkenalkan, sebenarnya ini adalah bukan produk yang baru ya, produk dari zaman nenek moyang kita ini sudah ada yang namanya pengolahan abon ya. Nah, dahulu kala abon itu dari bahan baku daging sapi atau ayam. Nah, jadi sekarang ini beberapa waktu kebelakangan ini adalah diperkenalkan juga adalah abon ikan. Nah, yang terkenal sebenarnya abon ikan yang terkenal dari sebelumnya itu adalah abon ikan tuna atau ikan laut, ikan tuna cakalang ya, benar ya. Nah, yang terkenal itu adalah di Sulawesi Utara, nanti abon tuna, abon cakalang terkenalnya ya. Banyak ikan di sana. Nah, di Jawa Barat ini atau banyak sekali ikan patin. Jadi ini merupakan adalah salah satu alternatif penganekaragaman olahan ikan tawar gitu Bu Tati. Kemudian di samping itu juga bahwa kenapa memilih ikan patin? Kenapa tidak ikan lele atau ikan mas ya? Ikan lele juga banyak dilakukan ya. Ikan lele juga banyak dilakukan. Nah, kenapa kita memilih ikan patin? Karena ternyata ikan patin itu juga manfaatnya sangat banyak ya. Konon katanya menurut literatur bisa mengurangi penyakit kardiovaskular ya, karena ada komposisi kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi di ikan patin, juga proteinnya juga tinggi, dan bioavailable atau kemampuan dicerna oleh manusia juga tinggi kalau jenis-jenis ikan ini. Makanya ini manfaatnya luar biasa ya ikan patin. Belum lagi untuk misalnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya, dapat memperkuat pertumbuhan janinnya ya, karena tadi sekali ya, untuk pertumbuhan saraf pada otak sehingga anaknya jadi dapat pertumbuhan otak ya, sehingga anaknya cerdas ya. Makanya pada gemar ikan itu disebutkan makan ikan cerdas ya kan, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah makan ikan ibu-ibu sedari dini. Sejak ibu hamil, kemudian anak lahir sampai anak tumbuh, banyak makan ikan. Sampai tua ibu-ibu, sampai tua saya. Malah bagus kalau sudah sepuh makan ikan juga bagus lagi karena mudah dicerna, protein dari ikan ini mudah diserap. Ya, kemudian juga Bu Tati, supaya anak-anak tidak bosan
untuk disajikan makanan apa namanya lauknya ikan aja seperti ikan goreng aja bosen ya. Bosan, maka ibu-ibu bisa membuat alternatif pilihan olahan seperti membuat abon yang akan kita demokan pada siang hari ini. Bisa dilihat kalau ini ikan patin yang masih utuh, bisa dilihat masih segar ikannya. Ciri-ciri ikan segar adalah dilihat masih merah ya, ikan dagingnya masih merah, belum coklat ya. Kemudian matanya juga masih cembung rata ya. Kalau ini masih rata ya, berarti udah mati beberapa saat yang lalu, tetapi ini masih cembung ya, masih segar ya. Kemudian kalau kita pegang juga masih elastis ya, kembali lagi. Oh ini kan patin yang sudah difile dulu tadi ya. Ini yang utuhnya biar ada para pemirsa ibu tahu ya. Nah ini ya masih ada kulitnya. Jangan salah, ini yang ikan patin beda sama ikan lele Bu ya. Bisa nggak membedakan Bu? Dan jangan lupa selalu diberi es ya. Karena apa Bu? Kalau harus diberi es terus? Yo, kenapa? Ini mesti harus ada hubungannya dengan bakteri ya. Jadi kalau supaya tetap segar ya Bu ya. Tetap segar. Menghambatnya bakteri juga. Berarti ikan itu tetap tumbuhnya. Segar. Daging ikan juga tidak cepat terdegradasi oleh enzim yang ada di dalam ikan itu sendiri ya. Oke, ini ikan yang sudah kita cek masih segar di file ya. Masih ada kulitnya. Kemudian bumbu-bumbunya Bulis apa aja Bulis? Ya, bumbu-bumbunya ini kita abon ya, abon ikan. Bumbunya seperti yang ada di dapur ibu-ibu semua ini ya. Keluarin semua gitu ya. Ini ada garam. Kita gunakan garam ini 1 sendok makan ya ibu-ibu. Atau ibu-ibu misalnya berapa sih kalau dipresentasikan itu bisa 2% ya. Tapi biasanya ibu-ibu kan agak sulit ya. Masa harus bawa timbangan gitu ya. Jadi 1 sendok ya, 1 sendok makan ya. Kemudian apalagi? Ini bawang merah. Bawang merah kita gunakan 10 siung ya, atau 5% ya, 10 siung. Ini bawang merah juga bagus ini Bulis. Bawang merah itu ada warnanya ungu, ada flavonoidnya, bagus sebagai antioksidan, bisa bermanfaat untuk kesehatan juga. Gitu ya Bu ya. Betul. Nah ini juga ada. Oh nih, maaf ini digabung. Ini ada bawang putih ya. Bawang putih dan kemiri ya. Bawang putihnya 7 siung ya. Kemudian kemirinya 5 butir. Ini untuk daging patin kurang lebih sekitar 1 kilo ya. 1 kilo. Ibu, kita akan membuat 1 kilo daging ikan. Bukan ikan utuhnya ya Bu? Bukan, karena nanti ini kebuang ya Bu ya. Ya, kebuang. Sisiknya, kepalanya. Ya, jadi kebuang kita akan mengambil dagingnya saja. 1 kilo ya. 1 kilo. Jadi kalau ibu bertanya berapa sih 1 kilo daging itu dari berapa? Dari berapa kilo ekor utuh ya. Itu perbandingannya tuh bisa sampai 1:50%. 50 ya, 50 sampai 50% lah ya. Tergantung kita pintar-pintarnya memfile. Memfile menjadi file, ini file ya namanya. File karena sudah terpisah tulang dari tulang punggungnya, ya tulang punggungnya. Ya jadi 50 sampai 60%, jadi atau 500 gram sampai 600 gram. Ya. Kemudian setelah itu ada apa? Ada ketumbar. Nah ini ketumbar ini fungsinya untuk menginginkan aroma ya Bu ya. Jadi kalau ditambah ketumbar jadi lebih harum ya Bu ya. Kemudian ada asam jawa ya. Asam jawa ini ya kira-kira 1 bundel inilah gitu ya. Kemudian ini juga sendok teh cukup. Ini setengah sendok makan. Sendok makan. Ya. Kemudian ini gula merah. Nah, penggunaan gula merah para ibu-ibu ini biasanya kita gunakan 5-10% ya. Tapi ada yang juga abon itu ada beberapa jenis, banyak Bu Tati ya. Ada abon yang manis, abon asin ya. Betul. Kalau 10% sudah cukup manis ya. Kemudian atau 100 gram dari 1 kilo. Kemudian ini ada santan kelapa ya. Santan kelapa dari 1 kelapa, 1 butir ya. 1 butir dijadikan 250 mili. Ini berarti pekat sekali ya Bu Lisia. Ya. Nah, ini adalah rempah-rempah bumbu-bumbu. Tambahannya ada kunyit. Kunyit kita ambil 1 ruas ya. Semua dihancurkan. Ini 1 ruas jahe ya.
Kemudian ini ada daun jeruk ya, daun jeruk dan salam. Dan terakhir adalah serai ya. Serainya 2 batang ya, 2 batang. Serai lagi favorit sekali nih. Ya. Jadi bagus sekali dimasukkan ke dalam bumbu. Ya, jadi secara tidak langsung kita udah mengkonsumsi banyak herbal ya, Bu, ya. Betul. Di dalam olahan. Kemudian ini ada apa sih, minyak goreng untuk apa? Minyak goreng ini untuk menumis. Oh, menumis bumbunya ya. Dan Bu Tati, ada 2 metode sebenarnya yang buat alkohol itu. Ada yang melakukan penggorengan, yaitu menggunakan minyak yang banyak, goreng gitu ya. Setelah digoreng, ya, setelah dicampur dengan bumbu itu, kemudian tambah minyak, kemudian digoreng kayak kita menggoreng biasa gitu. Jadi kasih minyak, kemudian si bumbunya itu dicampur dulu dengan ya ditumis, kemudian dicampur dengan daging abon, ya, dengan ikan, baru digoreng, masukkan ke minyak panas. Iya. Tapi ada juga yang menggunakan penyangraian, disangrai. Oh ya, berarti gitu. Tanpa minyak ini. Tanpa minyak. Jadi minyaknya cukup untuk menumis. Kemudian dimasukkan daging ikan yang sudah dicincang. Kemudian baru dikasih kelapa, dikasih santan sudah ada minyaknya dari sini juga ya, Bu ya. Sudah ada minyak dari santan kelapanya ya. Kemudian kita sangrai sampai coklat gitu ya. Jadi saya kalau coklat itu biasanya silahkan aja nanti para pemirsa mau yang mana ya, bisa yang dengan metode menggoreng atau metode disangrai ya. Nah, itu tergantung selera biasanya ya. Tapi kalau ibu sekarang ngurangin minyak ini ya. Kalau untuk mengurangi minyak memang lebih baik yang disangrai. Nah, kalau yang sekarang nih mau bikin apa nih, yang mana boleh? Kita yang sangrai aja ya. Kalau ya. saya lebih suka sangrai, Bu. Iya. Kenapa? Itu tadi mengurangi minyak. Nah, yang kedua yang sangat saya sukai adalah dia crispy. Teksturnya crunchy ya. Ya, crunchy itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, terus kuat mana atau daya tahan lama simpannya yang mana yang lama gitu kan? Iya. Nah, itu semua tergantung dari prosesnya. Dari prosesnya. Ya, dari prosesnya artinya kalau misalnya kita menggunakan penirisan ya, kita nanti menggunakan penirisan. Nanti kita gunakan spinner ya, spinner. Yang penting itu apa, Bu? Kadar minyaknya dikurangi. Betul. Dan pengalaman saya, Bu, saya pernah menyimpan ya, menyimpan itu sampai 6 bulan itu masih bertahan di suhu kamar. Tutup ya, Bu ya, ditutup. Ya, pakai kemasan plastik. Ya. File, ya. Mari kita ini kukus dulu. Dikukus ya, dikukus. Nanti setelah itu kita cabik-cabik. Dikukus, minyaknya ini sebanyak 1 kilo ya, Bu Tati. Ya, ini 1 kilo deh, 4 kilo daging patin nanti tinggal diambil kulitnya terus sekarang kita kukus ya. Dibuang dalam proses halusan tadi. Kalau dagingnya masih segar, agak susah ya menghilangkan durinya. Tapi kalau sekarang sudah dikukus, jadi durinya lebih mudah.
bawangnya tadi ya yang sudah kita ukur ya, semua dimasukkan saja kecuali garam ya, garam nggak usah dimasukkan. Dan ini bawang putih ya, bawang putih kita masukkan. Ya, kemudian kemiri kita masukkan juga ya. Karena ini sudah hancur, nanti saja belakangan. Kemudian ini juga kita masukkan lengkuas yang sudah kita iris ya. Jadi harus diiris lengkuas karena nanti kekuatan blendernya kurang ya. Kasihan, kasihan blender diiris ya. Oke, mudah ya. Nanti daun salamnya nanti saja dimasukkan dan ini Bu Tati tolong digeprek. Ya. Baik, kita beri air sedikit ya supaya bisa dia menggiling. Tidak dicampurkan di sini, nanti saja ketika menumis ya. Ini juga ini asam kita ambil airnya saja ya. Kita tidak dulu ya. Ya, ini kalau saya pakai saja. Ini direndam aja sebentar. Oke. Mengerjakan membuat Bumbu, kemudian mengukus. Dan ini hasilnya ya, hasil dari kukusan, kemudian dicincang, dicacah atau disuir-suir ya, jadi halus ya. kita akan melakukan proses penggorengan ya dengan cara penyangrangan ya. Kita nyalakan apinya dulu sedikit ya. Jadi tinggal ini Bu Tati disangrai dengan cara menggoreng bumbunya dulu. Ini bumbu yang tadi sudah kita haluskan ya, Bu. Ya, kita masukkan. Ini silakan. Ya, dari yang baru sudah bersih. Harus bersih ya, bersih dong. Karena ini untungnya ada di sini. Untungnya ada di sini. Oke, baik. Agak dikecilkan apinya. Oke. Karena ini posisinya penyangrai ya, maka kita campurkan langsung santan. Ya, santan kelapa dari 1 butir kelapa. Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Ada indikator ya. Indikator misalnya gini, Bu, kapan sih tahunya kita matang? Oke. Yang pertama adalah dari warna. Dari warna ya, tentunya dari warna. Kalau warnanya sudah kekuning matang ya, itu sudah matang. Namun juga yang paling utama adalah di sini kita masukkan daun-daunan. Nah, ini juga menjadi satu patokan kalau sudah matang atau belum. Kalau si daun-daunan ini baik tadi itu salam maupun daun jeruk itu kalau misalnya sudah kering, ini kalau diangkat tuh dia udah merekes
UKM besar atau UKM itu bisa biasanya pakai spinner ya, atau ya. peniris minyak secara otomatis. Mari kita lihat. Kita punya ya, Bu Tati. Kebetulan di kita ada alat Kita bisa coba ya. Nah, ini bisa dilihat dalamnya seperti apa. Jadi itu nanti modelnya ada punya gravitasi dan daya Bentar, laser ya. juga ya. Ya. Si minyaknya keluar karena ada proses ya ini pembesarannya. Silakan bisa dilihat alatnya. Nah, ini alatnya seperti ini. Nanti dia listriknya dinyalakan, kemudian dia berputar ininya. Nah, rasa sekali pengen monggo silahkan asal jangan berlebihan ya. Ini kalau gula berlebihan bisa Nah, tambah gula gosong juga ya. gitu ya. Ya. Kalau gula 10% itu sudah manis sekali ya. Jadi ini tadi saya kurangin ini gulanya Bu Tati karena takutnya orang Jawa Barat ini nggak suka manis gitu ya. Ya, Oke, ini yang sudah ya dimasukkan ke dalam mesin spinner. Apanya? ini kapasitasnya ini bisa untuk tadi kan 1 kilo, 1 kilo seperti ini bisa sampai 3 kilo ya, 3 kilo. Kita tutup, kemudian kita nyalakan mesinnya, tinggal dipencet tombolnya saja. Kita angkat ya, kita pindahkan ke wadah ini. Mungkin bisa lihat dulu ini hasilnya ya. Sudah jadi kumpul di pinggir ya. Kumpul di pinggir ya. Jadi minyak akan keluar dari sini. Ya dari sini dia keluar. Ya dipres keluar kecil di sini ya, sehingga ini menjadi kering dan lengket di pinggir-pinggir di dinding-dinding. Ya. Ini sebenarnya sudah kering. Jadi baik. Udah ya. Nah, kita pindahkan. Nah, crunchy banget ini. Sudah. Nanti tinggal ini tadi masih ada Daunnya ya. daun yang kering karena udah hancur karena kering hancur. Nanti bisa dibersihkan, sudah dibersihkan. Lagi ya. Oke. Nah, selesai sudah kita membuat abon bisa menjadi satu alternatif kegiatan ibu-ibu rumah ya berarti ya. Memberi nilai tambah ekonomi keluarga. Betul. Iya. Memanfaatkan ikan yang Ini bisa dijual di online loh